Kalau kita lihat perusahaan besar, kadang kita bertanya-tanya, bagaimana caranya mereka bisa mengatur ratusan, bahkan ribuan karyawan tanpa kacau? Jawabannya bukan hanya pada teknologi, tapi pada manajemen sumber daya manusia. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana penerapan manajemen sumber daya manusia di dunia industri berdasarkan pemahaman saya, dengan studi kasus pada PT Digital Kreatif Nusantara. Sebelum lanjut ke video, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Afianti Setiasari dengan NIK 6120123039. Saya merupakan mahasiswi semester 5 jurusan Manajemen di Universitas Bima Geraha. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Asep Raffiuddin, SEMI. Di sini ada profil perusahaan. Jadi, PT Digital Kreatif Nusantara merupakan startup yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi digital. Nah, perusahaan seperti ini biasanya diisi oleh anak-anak muda yang bekerja secara dinamis. Karena jumlah karyawan yang terus bertambah, perusahaan tidak mungkin lagi mengelola data karyawan secara manual. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan sistem HRIS agar data karyawan tersimpan rapi dan mudah diakses kapan saja. Dalam dunia kerja, pengelolaan sumber daya manusia tidak bisa dilakukan secara asal. Setiap keputusan harus berasal dari kebutuhan nyata perusahaan. Misalnya, ketika jumlah karyawan proyek aplikasi meningkat, manajemen tidak bisa sekedar berasumsi bahwa tenaga programmer masih mencukupi. Karena jika jumlah karyawan ternyata kurang, resiko keterlambatan proyek menjadi tidak terhindarkan. Oleh karena itu, perusahaan memanfaatkan sistem HRIS untuk melihat data jumlah karyawan dan beban kerja secara aktual. Dari data inilah, perusahaan dapat menentukan apakah perlu menambah tenaga kerja atau tidak. Sehingga keputusan yang diambil benar-benar berbasis data, bukan sekedar perkiraan. Setelah kebutuhan tenaga kerja dipetakan, perusahaan juga perlu memastikan bahwa setiap karyawan memiliki peran yang jelas. Sama seperti di lingkungan kampus, di mana dosen dan mahasiswa tentunya memiliki tugasnya masing-masing. Di perusahaan pun, setiap posisi memiliki tanggung jawab yang berbeda. Programmer fokus pada pengembangan aplikasi, sementara bagian keuangan mengelola aspek finansial. Semua tugas dan tanggung jawab ini dirangkum dalam job description yang disusun secara digital. Dengan kejelasan peran tersebut, karyawan dapat memahami apa yang harus mereka kerjakan dan risiko tumpang tindih pekerjaan pun dapat dihindari atau diminimalisir. Dalam proses mencari tenaga kerja baru, perusahaan kini juga semakin mengandalkan teknologi. Jika dahulu lamaran kerja dikirim langsung ke kantor, sekarang hampir seluruh proses dilakukan secara online, mulai dari lowongan pekerjaan yang dipublikasikan melalui platform seperti LinkedIn atau Jobstreet, kemudian pelamar mengirimkan CV melalui sistem, lalu proses seleksi pun dilakukan secara digital. Bahkan, tahap wawancara pun dapat dilakukan secara online melalui via Zoom. Cara ini membuat proses rekrutmen menjadi lebih cepat, efisien, dan menjangkau kandidat yang lebih luas. Namun, proses pengelolaan karyawan tidak berhenti setelah mereka diterima bekerja. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk terus mengembangkan kompetensi karyawannya. Pelatihan dan pengembangan kini banyak dilakukan melalui e-learning dan webinar, sehingga karyawan dapat meningkatkan kemampuan tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Dengan pembelajaran yang berkelanjutan, karyawan berkembang dan perusahaan pun ikut tumbuh. Nah, untuk memastikan kontribusi setiap karyawan tetap optimal, tentunya perusahaan melakukan penilaian kinerja secara berkala.
Jika di kampus penilaian dilakukan melalui tugas dan ujian, di perusahaan kinerja diukur dari pencapaian target, kedisiplinan, serta kemampuan bekerja sama dalam tim. Seluruh hasil penilaian dicatat dalam sistem digital agar lebih objektif dan transparan. Karyawan pun dapat melihat hasil evaluasi mereka sebagai bahan refleksi dan perbaikan. Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang baik, perusahaan memberikan kompensasi yang layak. Gaji dan bonus disesuaikan dengan kontribusi serta hasil penilaian kinerja karyawan. Dengan adanya sistem e-payroll, perhitungan gaji dilakukan secara otomatis dan akurat. Slip gaji pun dikirimkan secara digital, sehingga prosesnya bisa lebih praktis, transparan, dan mudah diakses oleh karyawan. Pada dasarnya, seluruh proses manajemen sumber daya manusia saling terhubung, mulai dari perencanaan, rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, hingga pemberian kompensasi. Dengan sistem digital yang terintegrasi, perusahaan dapat mengelola data secara menyeluruh sehingga manajemen mampu mengambil keputusan dengan cepat dan berbasis data. Penerapan MSDM digital ini juga sudah nyata di dunia industri. Misalnya, perusahaan teknologi melakukan rekrutmen dan pelatihan secara online serta menilai kinerja berdasarkan proyek. Sementara itu, perusahaan manufaktur menghubungkan sistem absensi sidik jari langsung dengan penggajian. Hal ini membuktikan bahwa MSDM digital benar-benar diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Nah, kemudian di sini ada contoh tampilan dari HRIS. Kita bisa melihat gambar yang ada di layar. Nah, untuk gambar yang ada di bagian sebelah kiri itu ada dashboard. Nah, di dalam dashboard itu terdapat beberapa fitur-fitur seperti master karyawan, setting karyawan, cek libur dan pengajuan, terus ada payroll, ada tentang kehadiran, ada WFH atau kerja di luar kantor, terus ada pendataan karyawan, terus ada pengumuman, ada training, peraturan perusahaan, pokoknya lengkap. Nah, di dalam HRIS itu kita bisa melihat kehadiran karyawan secara otomatis. Jadi, rekapan absensi karyawan bisa direkap secara otomatis. Kita bisa melihat karyawan yang datang terlambat siapa. Kita bisa melihat data-data nama karyawan yang hadir setiap harinya, jam datangnya jam berapa, yang terlambat siapa. Itu sudah terrekap otomatis dalam HRIS ini. Kemudian di dalam HRIS itu data karyawan bisa kita lihat secara real time. Terus kita bisa memonitoring kinerja karyawan juga. Jadi HRIS itu sangat bermanfaat untuk perusahaan karena kita bisa merekap absensi secara otomatis, kita bisa melihat data karyawan secara real time, dan kita juga bisa memonitor kinerja secara otomatis. Untuk lebih jelasnya bisa cari di Google atau YouTube. Di sana nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai fitur-fitur apa saja yang terdapat di HRIS. Kemudian ada panduan lengkap tentang sistem HRIS dan lain sebagainya. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa MSDM berbasis digital sangat membantu perusahaan dalam mengelola karyawan secara efektif dan profesional. Dengan sistem yang baik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di era modern. Jadi, penggunaan MSDM berbasis digital menjadi pilihan penting bagi perusahaan agar pengelolaan karyawan menjadi lebih teratur, cepat, dan akurat, sehingga perusahaan dapat terus berkembang dan mampu menghadapi perubahan di dunia kerja yang semakin dinamis. Nah, mungkin itu saja video pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.